Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi dengan mata pelajaran perundang-undangan kesehatan, di mana kita kali ini akan membahas tentang KD2, yaitu memahami peraturan tentang tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian, dan unit pelayanan kefarmasian. 4.2-nya mengidentifikasi peraturan tentang tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian, dan unit pelayanan kefarmasian sebagai acuan kerja. Di mana tujuan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menyajikan peraturan perundang-undangan tentang tenaga kefarmasian, yang keduanya mampu mengklasifikasikan tenaga kesehatan, yang ketiganya menjelaskan tentang pekerjaan kefarmasian, yang keempatnya menjelaskan unit pelayanan kefarmasian, dan yang kelimanya menjelaskan peraturan tentang perizinan tenaga kefarmasian. Tenaga kesehatan, pekerjaan kesehatan sebagai asisten tenaga kesehatan dan unit pelayanan kefarmasian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di sini dikualifikasikan bahwa tenaga kesehatan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Pengertian daripada tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, ini kualifikasi minimum tenaga kesehatan ini adalah diploma 3, kecuali tenaga medis. Karena tenaga medis ini contohnya adalah dokter. Nah, kalau dokter itu kan sarjana, setelah 4 tahun sarjana kemudian melanjutkan lagi profesi dokternya selama 1 tahun. Jadi tidak ada yang di D3. Kemudian yang keduanya, pengertian daripada asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Sehingga kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan dan hanya bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Nah, ini contohnya itu SMK farmasi, yaitu kalian ya. Ini berarti kalian ini termasuknya adalah asisten tenaga kesehatan. Nah, jenis-jenis tenaga kesehatan ini terdiri dari tenaga medis. Tenaga medis ini ada dokter, ada dokter gigi, ada dokter spesialis, ada dokter gigi spesialis. Nah, kalau dokter berarti ini ada maksudnya adalah dokter umum. Tapi untuk dokter spesialis berarti ini maksudnya ada dokter paru, dokter jantung, dokter internis. Nah, ini juga sama, dokter gigi juga ada dokter gigi, berarti dokter giginya secara umum. Dan dokter gigi spesialis itu ada pedodontit, kemudian ada dokter bedah mulut. Nah, kemudian ada tenaga psikologis klinis, ini terdiri dari psikologi klinis. Nah, kemudian ada tenaga keperawatan, ini ada perawat. Ini perawat ini berarti yang membantu dokter dalam melayani atau merawat pasien. Dan ada perawat gigi, kalau ini perawat gigi itu untuk membantu dokter gigi. Kemudian ada tenaga kebidanan, yaitu bidan. Kemudian kita ini di sini di tenaga kefarmasian itu ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian atau biasa kita sebut TTK. Nah, kemudian ada tenaga gizi. Tenaga gizi ini terdiri dari nutrisionis, yaitu ahli nutrisi atau ahli gizi. Kemudian dietisien itu ahli diet atau spesialis diet. Nah, kemudian berikutnya ada tenaga keterapian fisik, itu ada ahli fisioterapi, ahli terapi okupasi, kemudian ada ahli terapi wicara. Ini terapi wicara biasanya untuk yang pasien-pasien yang
telat berbicara ya, biasanya pada anak. Kemudian ada ahli akupunktur. Kemudian tenaga keteknisan medis. Ini terdiri dari perekaman medis dan informasi kesehatan. Ini rekam medis biasanya kita sebut. Biasanya di rumah sakit atau di klinik itu ada rekam medis karena memuat tentang informasi kesehatan setiap pasiennya. Kemudian ada teknisi kardiovaskuler, ada teknisi pelayanan darah, ada pakar optik refraksi atau optometrik. Kemudian ada teknisi gigi, ada penata anestesi, ini yang membantu dokter pada saat akan operasi ya sebelumnya. Itu biasanya dibantu oleh penata anestesi. Kemudian ada ahli terapi gigi dan mulut, audiologis. Kemudian ada tenaga kesehatan masyarakat, yaitu terdiri dari epidemiologi kesehatan, itu ilmu yang mempelajari tentang penularan atau penyebaran penyakit. Nah, ini contohnya saat ini kan adanya wabah virus corona. Nah, ini di sini ya yang mempunyai pekerjaannya di bagian epidemiologi kesehatan. Kemudian ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, ada pembimbing kesehatan kerja, ada tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, ada tenaga biostatika dan kependudukan, kemudian ada tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Nah, ini tenaga kesehatan lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan ini terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan, tenaga entomologi kesehatan, mikrobiologi kesehatan. Kemudian ada tenaga kesehatan tradisional. Ini terdiri dari tenaga kesehatan tradisional ramuan, itu jamu ya, dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Ini ahli pijat. Kemudian ada tenaga teknik biomedika, itu ada radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. Nah, di mana tenaga kesehatan tersebut mempunyai organisasi atau asosiasi keprofesian. Ini tujuannya itu untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Ini ada beberapa contoh organisasi profesi. Nah, kalau IDI itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian untuk yang profesi fisioterapis itu ada IFI. Kemudian kalau bidan itu ada IBI. Kalau untuk apoteker itu ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Ada dokter gigi itu PDGI. Kemudian Persatuan Ahli Farmasi Indonesia itu ada PAFI, biasanya sarjana farmasi ya, dan D3 atau diploma farmasi ini masuknya ke PAFI. Kemudian ada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian ada radiografer itu PARI, Persatuan Radiografer Indonesia, dan lain-lain. Nah, persyaratan tenaga kesehatan ini wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan, dan tenaga kesehatan ini harus pada saat melakukan upaya kesehatan itu harus mempunyai atau memiliki izin dari menteri. Nah, demikian penjelasan daripada tenaga kesehatan. Nanti akan Ibu jelaskan tentang pekerjaan kefarmasian di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.